kuliah, Mak, ini bayar ini, sebentar, nelpon, tidak jadi. Berjuang, untuk ilmu itu butuh perjuangan. Sekarang kita capek-capek, masih kecil itu nanti kalau sudah jadi baru ketahuan nikmatnya. Nah beliau ini capek mana makanan kita sudah jalan jauh sekali, sudah capek sekali. Bahasa Al-Quran itu nasoba artinya di atasnya capek. Dalam bahasa Arab itu capek itu ada beberapa bahasa. Yang pertama kasalun, kedua ta'abun, yang terakhir nasobun. Nasobun ini benar-benar capek sekali. Kerja berat bahasa kita. Falamma qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-huta wa ma ansanihu illa asy-syaitanu wa tadhkura. Kata beliau, kata budaknya ini, kata pembantunya, wahai Nabi Musa, bagaimana menurut Anda ketika kita sedang istirahat di pantai, di dekat di pantai. Safra itu artinya padang pasir tapi dekat pantai. Kita kehilangan fa ini nasitul hut, saya lupa terhadap ikan yang bisa hidup tadi. Wa ma ansanihu illa syaitan. Saya tidak mungkin lupa kejadian yang luar biasa itu kecuali syaitan yang membuat saya lupa. Jadi orang menuntut ilmu, jemaah, ada dengan kira setelah menuntut ilmu langsung ilmu kita itu nancep, terus tidak. Datang syaitan untuk buat kita lupa. Datang syaitan untuk buat kita biar bisa hilang ilmu kita. Hafalan Al-Quran kita, kalau kita belajar Al-Quran, kita hafal satu juz itu misalkan target 1 minggu, pulang-pulang kalau mondok, misalnya kalau mondok di jalan itu biasa kalau bis kan ada suara-suara dangdutan, di rumah selfie dan sebagainya, hilang hanya hilang apa? Al-Quran kita. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dulu jemaah pernah beliau membuat syair syakautu ila waqi'i su'ahidzi. Saya pernah mengeluh kepada guru saya Waqi' bin Jarrah tentang jeleknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau menunjukkanku atau memerintahkanku atau memberikanku arahan supaya meninggalkan maksiat. Kata beliau, wa qala i'lam fa'anna ilma nurun wa nurullahi la yashaqu 'asi. Sungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak mungkin diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Akhirnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dikisahkan, ternyata beliau pernah lewat di suatu daerah, di situ ada ibu-ibu atau rombongan wanita lewat, karena angin tersingkap, putusnya sedikit, itu yang membuat Imam Syafi'i langsung hilang kekuatan hafalannya. Yang awalnya beliau 1 halaman itu bisa dihafal sebentar, ini malah macam kita Allah pantas kita susah hafalan ayat Al-Quran. Kadang kita tidak melihat di depan kita. Nauzubillah subhanahu Allah bisa. Apalagi kalau ada anak zaman sekarang kadang dalam rumah, kadang keluar rumah, tetapi pegang HP, internet begitu. Jadi sudah tidak bisa masuk pintu lagi. Ini fitnah ini bukan hanya pintu, maksud saya, bukan hanya pintu masuknya, tapi lewat atas, lewat samping, lewat bawah masuk. Gangguan untuk anak-anak kita sekarang karena fitnah HP. Kita kalau pegang HP, kadang kita saja buka YouTube saja, kadang-kadang ada iklan joget-joget, kita tidak bisa hilangkan itu. Apalagi kalau seandainya anak-anak, maka kita minta banyak minta pertolongan kepada Allah SWT untuk kita mendidik anak-anak kita supaya tidak melihat hal-hal yang jelek-jelek itu. Dan panjenengan harus benar-benar ketat mengireksi seperti ini. Kalau ada anak-anak lihat, apa kamu buka buka apa sekarang? Dia atur. Karena bahaya dari Allah SWT. Tanggung jawabannya nanti tidak dapat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kasih anakmu HP? Kenapa rusak jadi anakmu? Karena dia yang bilang yang tidak jelas. Nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lebih baik kita agak
apa istilahnya, cerewet. Jadi kalau anak-anak zaman sekarang luar biasa. Saya benar-benar ingatkan anak-anak kita. Lanjut. Ittakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Jadi ikan ini jalan ke pantai sendirian. Sudah mati jalan. Maka ajib harusnya ini. Kok bisa lupa? Yang melupakannya membuat lupa adalah syaitan. Lalu Nabi Musa menimbali, qala dzalika kunna nabghi fartadda ala atharihim wa kalau begitu itu yang kita cari tempat hilangnya ikan kita itu. Ayo, fartadda ala atharihim wa kita balik, kita cari bekas hilangnya di mana. Cari. Sudah jauh, balik lagi dengan Allah. فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ لَدُنَّا آتَيْنَا مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Lalu setelah balik ke tempat hilangnya ikan itu, disitulah ketemu siapa? Nabi Musa dengan Nabi Musa dengan pembantunya menemukan siapa? Khadir. Terlepas dari khilaf jemaah, Nabi ada yang mengatakan beliau ini Nabi, ada yang mengatakan orang soleh. Wallahu kita tidak membahas khilaf itu. Anggap kita mengambil beliau adalah Nabi Khadir. Lalu dia ketemu hamba yang soleh ini yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Qala lahu Musa, ketemu Nabi Musa mengatakan kepada Khadir, panjang ini sudah waktu Isya ini. Lanjut. Qala lahu Musa mengatakan kepada Khadir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Wahai Khadir, kata Nabi Musa, bolehkah saya ikut bersamamu supaya nanti di perjalanan ketika saya ikut bersamamu kau bisa mengajarkanku ilmu yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh atau tidak? Jadi kita jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faedah bisa kita ambil dari ayat ini, kalau kita menuntut ilmu, kita harus izin kepada guru. Boleh enggak Ustaz saya ikut belajar sama panjenengan? Oh boleh. Kalau zaman sekarang, kalau di pondok itu kita pendaftaran. Kalau tidak diterima ya sudah, berarti kita tidak dikasih izin. Tapi kalau diterima pendaftaran, berarti kita dikasih izin untuk menimba ilmu di situ. Maka jangan salahkan pondok ya. Kalau anak saya tidak diterima ya sudah, bukan tidak dikasih izin ya sudah. Karena ridhonya guru itu juga keberkahan untuk anak-anak. Lanjut, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kata Nabi Khadir, oh Musa, kalau kamu mau ikut sama saya takut kamu nggak bisa sabar bersama saya. Mungkin bisa sabar. Apa kata Nabi Musa? Nabi Khadir, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi. Bagaimana mungkin engkau akan bisa sabar wahai Musa terhadap apa yang belum engkau ketahui. Jadi jemaah yang berdoa Allah Subhanahu wa taala, faedah yang bisa kita ambil di ayat ini adalah kalau kita tahu ilmu, kita harus bersabar untuk mengamalkan ilmu. Kita tahu menuntut ilmu itu berat, dan kita tahu ternyata mengamalkan ilmu itu lebih berat dari menuntut ilmu. Kita tahu wajibnya sholat berjamaah, tapi untuk datang ke masjid ikut sholat berjamaah itu kadang berat. Harus banyak sabar untuk datang ke masjid. Kita tahu bakti sama orang tua itu berat, pahalanya banyak. Maka ketika kita amalkan berbakti orang tua itu harus benar-benar banyak sabar. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Kata Nabi Musa kepada Khadir, wahai Khadir, insyaallah
kau akan mendapatiku ini termasuk orang-orang yang sabar dan tidak akan pernah menyelisihi perintahku. Jadi jemaah, faedah yang bisa kita ambil di ayat ini bahwasanya orang itu tergantung dengan syarat guru. Kalau gurunya bilang demikian, kita harus taat selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika guru merintahkan jangan ini jangan. Maka keberkahan zaman dulu itu ini yang kita lihat. Zaman sekarang ini Allah menuntut ilmu itu kadang hilang berkahnya gara-gara ini. Zaman dahulu itu kalau kita belajar di rumah guru, ngaji dulu, kalau pengalaman saya dulu ngaji itu jemaah pergi ngaji. Kadang ketika guru ngaji kita sedang bangun rumah, kata guru ngaji nak bantu angkat pasir. Kita angkat, apa hubungannya baca Al-Quran sama angkat pasir jemaah? Kan tidak ada nggak jemaah? Dapat ilmu nggak kita ketika angkat pasir? Kenal alif bata ada ketika angkat pasir? Kan tidak. Tapi keberkahan. Tidak ada hubungannya. Zaman dulu itu kalau misalkan kita ke rumah guru itu carikan rumput untuk kudanya, carikan rumput untuk kambing atau sapinya. Apa hubungan untuk ilmu sama cari rumput? Tidak ada sama sekali. Kurikulum apa yang bisa sama seperti sekarang? Tidak ada. Tapi keberkahannya zaman dulu. Cuma sekarang ini anak-anak baru salahkan sedikit langsung lapor, sedikit-sedikit hak asasi Allah. Makanya keberkahan hilang kita ini sekarang ya. Diangkat oleh Allah SWT keberkahan. Ini jemaah yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita belajar, kita taat kepada guru selama tidak memerintahkan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Baik, kalau begitu kata Nabi Khadir kepada Musa, kalau mau ikuti saya, jangan pernah tanya-tanya apa yang saya akan lakukan nanti ke depannya. Ini panjang ini, lanjut atau lanjut? Ini nggak bisa disingkat ini. Kita lanjut sedikit ya. 5 menit cukup? Cukup. Nanti secukupnya jam 10 kita selesai nih Pak. Kita lanjut. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. Lalu dua-duanya berjalan. Nabi Musa dan Khadir ini berjalan sampai ketemu kapal. Naik di atas kapal itu, lalu di tengah-tengah kapal, di tengah-tengah laut dirusak kapalnya oleh siapa? Nabi Khadir. Melihat Nabi Musa sudah dikasih tumpangan enak, terus tidak bayar, gitu. Kok malah kapal orang dirusak? Apa kata Nabi Musa? Qala akhraqtaha litudriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Loh, kok dibakar? Ini nanti tenggelam kita. Yang ada di kapal itu tenggelam nanti kalau dirusak. Ini perbuatan tidak bisa diterima ini. Apa jawaban Nabi Khadir? Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah saya bilang dari awal tak bisa sabar kalau mau ikut saya? Apa kata Nabi Musa terus setelah diingatkan? Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min 'amri yusra. Wahai Khadir, jangan marah sama saya, sabar. Jangan marah sama saya. Kadang saya tadi lupa. Begitu kalau kita ngajar, jemaah, kalau kita ngajar anak-anak itu sekali diajarkan nanti kadang lupa, maka kita sabar. Suruh ulang. Fanqalaqa, kita ringkas sedikit. Fanqalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu qala qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Lalu keduanya berangkat lagi. Setelah berangkat ketemu anak-anak kecil. Lalu Nabi Khidir buruk. Wah,
Mati anaknya kecil kan. Lalu marah Nabi Musa. Lu anak kecil kok dibunuh? Tidak ada dosa ini anak ini. Wah ini Anda ini melakukan sesuatu yang sangat ditentang, tidak boleh diterima. Kriminal. Bunuh anak kecil tidak boleh. Apa kata Nabi siapa? Nabi Khidir, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sudah saya bilang, tidak mungkin bisa sabar kalau ikut saya. Qala in sa'altuka 'an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni 'udra. Sekali lagi awas. Kalau tanya lagi, maka sudah jangan ikuti saya lagi. Sudah hilang kesabaran saya. Jadi orang dikasih ampun itu berapa coba? 3 kali. Kalau lebih dari ayat ini diambil kesimpulan orang kalau sudah lebih 3 kali tidak boleh lagi dikasih ampun. Lalu berangkat. Fanqalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama. Sudah bercepat ini. Ketiganya, 2 orang ini datang ke satu kampung. Di kampung ini minta dijamu, tidak ada yang mau jamu. Penduduknya ini tidak ada yang mau jamu, tidak ada yang mau kasih nginep, tidak ada. Lalu dua-duanya langsung berangkat. Terus melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah kota ternyata ada satu rumah yang sudah mau roboh. Lalu dua-duanya ini bangun ulang. Setelah bangun ulang, apa kata Nabi Musa? Qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Ini sudah kita bangun rumah ini. Kalau kita minta upah, dapat upah kita, kan? Nabi Musa berkata. Maka marah langsung. Padahal tadi apa yang dibuat tidak boleh berkata, tidak boleh komen. Maka begitu zaman sekarang ini juga di media sosial ini begitu. Kita para penuntut ilmu yang masih muda-muda ini karena merasa baru turun gunung ya, masih sabuk putih, pendekar sabuk putih. Wah, kalau tahu sedikit langsung, oh ini bidah gitu. Ini haram. Ini menyimpang dan sebagainya. Padahal masih kecil itu, masih ilmu, masih mentah, kita belajar dulu. Biarkan masalah-masalah besar itu yang komentar adalah ustaz-ustaz kita yang kibar, yang ilmunya sudah diakui. Ini jemaah. Oke, lanjut bercepat ya. Qala hadza firaqu baini wa baina. Kalau begitu ini putus sudah. Tidak ada lagi ampun. Nah, kita pisah. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Saya akan kasih tahu 3 hikmah dari 3 hal yang saya lakukan tadi. Yang engkau ini tidak bisa sabar, mau tahu terus, tidak pernah bisa sabar. Ya begitu, kita kalau jadi penuntut ilmu itu harus penuh namanya? Harus terus penasaran. Ini apa ilmunya, apa dalilnya? Ini harus penasaran terus kita, memang harus begitu. Kalau kita tidak ada rasa penasaran, tidak jadi menuntut ilmu atau berkurang ilmu yang kita dapat. Kata beliau jelaskan, ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri. Adapun kapal yang kita rusak tadi, fakanat limasakin, itu adalah milik orang-orang miskin. Ya'maluna fil bahri, mereka bekerja di laut. Fa'aratu an aiban, saya hanya mau membuat cacat perahu ini atau kapal ini biar cacat, tidak bagus, tidak ada cacatnya. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin wasbah. Karena di belakangnya nanti ketika kita mau minggir, ada raja yang zalim di situ. Dia selalu ngambil kapal atau perahunya orang-orang yang bagus, kapal yang bagus-bagus diambil. Nah, daripada diambil, saya buat cacat, jadi jelek kan, gitu? Jadi tidak jadi diambil. Dalam ayat ini faedah yang bisa kita ambil adalah apabila bertemu 2 kejelekan, maka dikerjakan yang paling ringan. Idza taqa daruratan
Faquddima akhaffuha. Apabila ketemu dua darurat, maka yang dikerjakan yang paling mudah. Contohnya, kalau kita pergi ke hutan, habis berbekalan, lapar sekali sudah mau mati gitu. Ternyata pas mau mati, saking laparnya tidak ada air minum juga, kita mau mati udah sakarat, pokoknya sudah pusing-pusing, ternyata keplaan kayak masa lombok gitu. Tiba-tiba ada cempe, anak-anak kambing atau kambing, bangkai kambing, tiba-tiba ada bangkai kambing. Boleh atau tidak kita makan ya, Mas? Itu bangkai loh ya, Mas. Boleh atau tidak kita makan? Hah? Boleh kan terpaksa. Iya, masya Allah. Nah, kaidahnya yang itu, dalilnya diantara dalilnya adalah ayat ini. Ketika kita sedang darurat, dan kita mau mati, ketika kita mau akan meninggal, lebih baik kita makan dulu bangkai kambing. Tapi jangan sampai berlebihan. Jadi ada kaidahnya setelahnya, tidak boleh sampai berlebihan. Jadi cukup hanya sekedar menghilangkan rasa lapar. Jangan sampai sudah kenyang terus habis itu ini kita bawa dulu. Tidak seperti itu. Ya, ini gimana? Lanjut ya. Yang kedua, wa ammal gulam fa kana abawahu mu'minaini fa khashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun anak ini yang saya bunuh tadi, itu orang tuanya adalah orang-orang soleh, beriman kepada Allah dan takut kita nanti kalau anak ini jadi besar, dia akan jadi orang jahat lalu memaksa orang tuanya untuk kafir. Tapi ini khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan nanti itu orang ini nanti jadi ini anak ini nakal nih sekarang. Siapa yang tahu? Ini Nabi, makanya tahu masa depan, tahu Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan ilmu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. فَأَرَادَ أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan yang lebih baik dan lebih penyayang nanti untuk kedua orang soleh ini. Wa aqraba rahmah, yang lebih sayang. Kita lanjut. Jadi orang tua itu kalau dia soleh, Allah SWT akan jaga. Selanjutnya yang ketiga, wa ammal jidar fa kana lil ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahum. Adapun tadi tembok yang hampir runtuh, rumah tadi yang hampir runtuh, itu sebenarnya adalah milik dua anak kecil yang yatim. Dan di bawah tembok itu kanzun lahum, ada harta yang disimpan oleh orang tuanya, dititip dikubur di situ. Wa kana abuhuma sholihan. Ini sebabnya jemaah, karena orang tuanya itu soleh. Faidah yang bisa kita ambil di sini di ayat ini adalah ketika orang tua soleh, Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya akan menjaga orang yang soleh ini, tetapi keturunannya pun dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang paling penting jemaah, ketika kita jadi orang tua, kita belajar jadi orang yang soleh, perbaiki diri, sama-sama perbaiki diri terus, supaya Allah SWT menjaga kita dan menjaga keturunan kita. Ini jemaah yang Allah, kita jadi orang soleh, biar anak-anak keturunan kita jadi orang soleh. Fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Allah SWT ingin nanti kalau dia sudah dewasa, nanti sudah balik, yastakhrija kanzahuma, Allah SWT akan keluarkan hartanya mereka nanti, rahmatan min rabbik, rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma fa'altu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasdi' 'alaihi sabra. Bukanlah saya yang melakukannya, akan tetapi itu semua adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah hikmah yang ingin engkau tahu dari tadi yang tidak bisa sabar. Kata Nabi Khadir kepada Nabi Musa alaihissalam. Jelas ini lagi? Nah, sekarang pertanyaan untuk adik-adik.
Adik-adik siap? Hadiah nih. Yang siap? Surat Al-Kahfi yang sedang kita bahas ini di surat berapa dan ayat keberapa? Ada yang bisa jawab? Ada? Hah? Ayat ke-60. Sini. Apa tadi ya? Apa? Ya. Ini dulu ya. Ya. Ya, yang lain. Anak-anak, adik-adik saya yang kecil. Siapa nama nabi yang berangkat untuk menemui nabi siapa? Nama nabi siapa yang mau ketemu nabi siapa? Yang bapak-bapak jangan kasih tahu. Nanti kasih contekan. Ya, silakan adik-adik. Ayo, nabi siapa tadi namanya yang kita baca ini kisahnya? Ketemu sama nabi siapa? Ayo, siapa? Ayo, silakan. Teman-teman yang muda-muda juga tidak apa-apa. Ada yang paling kecil, umur paling kecil kalau gitu. Yang sekarang yang paling kecil siapa? Yang paling kecil umurnya, yang hadir sekarang. Siapa? Siapa? Pak, siapa yang paling kecil umurnya? Hah? Ya, maju deh, maju. Sini aja, maaf kalau sekarang ini kita ini kekurangan rasa percaya diri. Orang Arab itu percaya dirinya luar biasa. Sampai orang Arab itu anak-anak kalau dia itu makan di restoran kemudian jatuh air atau apa tidak mau diusap sama mereka. Ayo diusap, tidak mau. Biarkan nanti ada yang cleaning service yang akan usap. Percaya diri. Namun kita kalau anak-anak kita sekarang ketika tanya namanya namanya siapa? Oh namanya langsung dijawab oleh orang tuanya. Oh namanya Rahman. Ini salah satu cara pendidikan yang sangat baik. Anak-anak itu percaya diri, biarkan Rahman gitu. Siapa tadi? Sini Ben. Tidak mau. Siapa tadi ya Ben? Siapa namanya tadi itu? Kasih hadiah. Apa tadi ya? Yang paling kecil tadi. Kita sudah mau menjadi berapa? Kita cukup dulu jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak faedah yang bisa kita ambil sebenarnya di surat ini, di ayat ini, kisah ini. Bahkan para ulama itu sampai buat kitab khusus satu kitab khusus untuk mengambil faedah-faedah di surat Al-Kahfi khusus dalam kisah Nabi Musa bertemu dengan Nabi Harun alaihi wassalam. Nah ini jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk kita mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa orang yang telah berbuat baik kepada kita, dan dosa-dosa orang yang telah kita zalimi. Serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kaum muslimin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon maaf sekali pada panjenengan semua jika ada kata-kata atau tata cara yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, karena orang banyak bicaranya banyak salah. Jadi saya mohon maaf sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua keberkahan di malam hari ini. Jemaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi